SAW untuk menjadi suri tauladan dan proyek percontohan untuk membentuk karakter anak-anak kita, ya. Nah, mumpung kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, anak-anak kita mungkin tidak sekolah secara formal, melakukan pembelajaran jarak jauh, ya. Anak-anak kita yang mondok di pesantren juga tidak mondok di pesantren, melakukan pembelajaran daring, ya. Juga ayah, bunda yang bekerja berkarir di luar rumah selama ini juga lebih banyak work from home, WFH, maka ini saat yang terbaik, ya. The golden age dan the golden time, waktu yang terbaik, waktu emas untuk mendampingi anak-anak kita untuk menjadi manusia-manusia yang berguna, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ayah bunda yang dirahmati Allah, para sahabat muda The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mengkaji biografi dan perjuangan seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang yang berusia sangat muda ketika masuk Islam, ya, meskipun tidak muda banget, ya. Usianya masuk Islam itu ketika usia 31 tahun, ya, bayangkan, artinya ya sudah dewasa, bukan muda seperti Abdullah bin Zubair, ya, seperti Abdullah bin Abbas, masih anak-anak, bahkan masih remaja, ya, seperti Abdullah bin Umar dan lain sebagainya, ya, atau Mus'ab bin Umair yang sekian belas tahun. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam ketika usia beliau sudah dewasa. Beliau adalah Ansor, dari golongan Ansor, ya, sahabat Ansor yang mendiami kota Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 31 tahun itu, ya, sampai usia 37 tahun beliau habiskan masa yang indah itu bersama cahaya Islam. Beliau hidup dalam Islam ini hanya 6 tahun, ya. Bayangkan, 31 tahun dia masuk Islam, mu'alaf, ya. Mu'alafnya umur 31 tahun. Beliau wafat usia 37 tahun. Artinya apa? Usianya dalam Islam ini itu hanya 6 tahun belaka. Hanya 6 tahun saja, subhanallah. Tapi luar biasa, diisi dengan segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya, sahabat The Golden Age, kita harus mengubah mindset kita, ya. Konsep umur itu bukan hanya usia biologis. Kalau usia biologis, ya, itu dalam bahasa Al-Quran disebutkan ajal, likul ila ajalim musamma, ajalnya, ya. Tapi kalau usia ideologis itu disebut dengan umur, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, ya. Wow, kemudian apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Semua menggunakan kata-kata memakmurkan. Artinya apa? Umur itu adalah artinya makmur, sesuatu yang mesti kita isi dengan hal-hal yang dapat membangun, mengembangkan, sekaligus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu. Jadi usia kita ini harus bermanfaat. Meskipun singkat di dalam Islam kita hidup ini, tetapi itu memberikan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Contohlah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Beliau masuk Islam usia 31 tahun di Madinah, ya. Ketika beliau mendengar Rasulullah SAW datang dari Makkah hendak memasuki Madinah Al-Munawwarah, ya, beliau dengan cepat bergerak menuju rumah As'ad bin Zurarah untuk melihat kedatangan sosok Nabi akhir zaman, ya. Mus'ab bin Umair
ya, beliau ini adalah utusan Nabi Muhammad SAW, ya, yang dikirim oleh Rasulullah untuk datang ke Madinah untuk menyiarkan dan menyebarkan agama tauhid. Ya, jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair ini diutus Rasulullah sebagai da'i, ya, sekaligus juga sebagai duta dakwah. Ya, jadi da'i itu juga sebagai duta besar, sebagai utusan resmi. Makanya Anda sebagai da'i, ya, itu harus siap untuk, ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age ini, untuk kita bertugas dimanapun, kita berkarir dimanapun, profesi apapun, kita juga harus memposisikan diri kita sebagai da'i ilallah, ya, sebagai orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Da'i tidak harus dia pandai bicara, tidak harus pandai berpidato, tidak harus pakai sorban, pakai jubah, tidak harus pakai pakaian serba putih seperti kaum tarekat, ya, seperti kaum sufi, seperti ulama-ulama besar. Da'i ilallah, ya, Anda dengan profesi Anda, sahabat muda, ya, dimanapun Anda bekerja, tampilkan akhlak Islam. Orang Islam itu jujur, orang Islam itu amanah, orang Islam itu ramah, orang Islam itu memberikan, menebarkan kebaikan. Orang Islam itu suka tersenyum, karena senyum adalah sedekah. Orang Islam itu adalah berprestasi, cerdas, ya, tangkas, profesional, terengginas, kerjanya kerja yang membawa kebaikan, dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, tunjukkan ini karakter sebagai muslim. Anda otomatis sebagai dai, ya. Pertama itu wujudkan karakter Islami, ya, kehidupan Islami diwujudkan dalam diri kita, lalu pada keluarga kita, untuk menjadi apa? Contoh teladan bagi lingkungan kita tempat bekerja dan lingkungan kita bertempat tinggal. Nah, yang kedua, setelah, ya, kita berdakwah dengan akhlak dan karakter kita, kita mengajak orang untuk apa? Memperkenalkan Islam. Bahwa Islam ini agama tauhid, Islam ini agama yang diridhai oleh Allah, Islam ini agama yang menghadirkan kedamaian, Islam ini agama satu-satunya yang benar, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini membawa rahmat, kasih sayang Allah bagi seluruh alam semesta. Perkenalkan, ya, sosok nabimu, Nabi Muhammad SAW, kepada orang yang Anda kenal, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Berdialoglah dengan mereka, ya. Nah, itu. Yang ketiga, di kalangan, di teman-teman kita, ya, sahabat muda juga harus berdakwah dalam pengertian apa? Menjadi contoh kebaikan, ngajak orang, ayo ngaji yuk, ya, kita sholat, sholat duha misalnya, mengajak kepada kebaikan, sedekah kepada fakir miskin, membantu korban-korban bencana alam misalnya. Ayo tampilkan kepedulian. Ini merupakan akhlak Islam dan tauladan. Subhanallah. Kalau hari Jumat, ya, kita berada di saf terdepan untuk salat Jumat, ya, kita baca surah Al-Kahfi, kita baca banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW, kita banyak berdoa, menyebarkan konten-konten Islam yang positif, ya, konten Islam yang mencerahkan, dakwah Islam yang baik, ya, yang kafah, yang komprehensif. Ini gunakan. Kita punya keahlian, kita punya teknologi, kita punya fasilitas. Ayo gunakan ini semua untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya. Jadi sahabat muda, contoh Sa'ad bin Mu'adz, ya. Ketika utusan Rasulullah datang yang namanya Mus'ab bin Umair ke Madinah menjadi duta dakwah, beliau bergegas menuju rumah As'ad bin Zurar untuk melihat sosok utusan Rasulullah SAW, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya. Nah, sahabat yang muda, sahabat yang subhanallah, The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
uh, awalnya Sa'ad bin Mu'adz ini datang untuk mengusir orang asing ini keluar dari Madinah. Ya, dia awalnya nggak kenal Islam. Dia awalnya bahkan mungkin membenci Islam. Dia mau usir itu utusan Nabi Muhammad yang sedang tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Namun ya, setelah dia berjumpa dengan sosok Mus'ab bin Umair di rumah ya As'ad bin Zurarah ini masih kerabatnya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu putra bibinya. Ya, maka setelah melihat sosok duta Islam yang mengagumkan, yang cerdas, anak muda yang pandai, anak muda yang penuh dengan cahaya Islam, penuh dengan semangat menebarkan agama Allah, anak muda yang santun, anak muda yang menakjubkan. Ketika melihat anak muda ya yang bernama Mus'ab bin Umair ini, hatinya tersentuh ya, dan turunlah dari Allah Subhanahu wa taala rasa sakinah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Jadi sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kebiasaan ya kalau kita memiliki niat atau tekad yang baik untuk belajar tentang agama Allah, belajar tentang Islam ya, bersihkan niat kita. Ketika kita bertemu dengan sosok pendakwah ini, hati kita akan menjadi tenang. Maka itu sosok pendakwah ini harus apa? Harus ya menarik. Sosok pendakwah ini harus cerdas. Sosok pendakwah ini harus santun, harus bijaksana, murah senyum, sehingga apa? Menimbulkan rasa tentram dan ketenangan kepada orang lain yang akan didakwahi. Bahkan yang tadinya ya membenci itu lalu berubah menjadi apa? Berubah menjadi baik, berubah menjadi takluk, tenang dan tentram berada di dekat kita. Subhanallah. Ya, sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah, beliau akhirnya ikut duduk ya, mendengarkan kalimat-kalimat bagaimana Mus'ab bin Umair ini menerangkan tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah. Maka oleh sebab itu pemuda Ansar ini setelah mendengarkan kalimat-kalimat taujih ya, kalimat-kalimat perkenalan tentang agama Islam, tentang apa itu tauhid kepada Allah, apa itu buruknya syirik kepada Allah, apa itu pentingnya kita tunduk beribadah dan mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akhirnya melemparkan senjatanya. Ya, beliau akhirnya apa? Memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi SAW masuk ke Madinah, ya kisahnya sudah sering kita bahas ketika misalnya membahas Abdullah bin Zubair, ketika membahas biografi Abu Ayyub Al-Ansari ya, sahabat yang rumahnya dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk beliau ini memimpin pembangunan Masjid Nabawi ya. Setelah 1 tahun Nabi eksis di Madinah, beliau menata kehidupan Madinah ini, Masya Allah, di tahun kedua terjadi perang Badar. Maka Nabi kumpulkan para sahabat dari kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan kaum Ansar ya, para penolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka adalah penduduk Madinah. Nabi kumpulkan mereka ini, muhajirin dan Ansar, lalu mengarahkan wajahnya kepada kaum Ansar dan Nabi meminta mereka untuk berbaiat ya, memberikan pendapat. Berikanlah pendapat kalian ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'adz. Dia pun bangkit ya, kata anak muda ini, sungguh kami beriman kepadamu
dan membenarkanmu. Subhanallah, ya. Di sini dikatakan amanna bika ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau, wa saddaqnaka, dan kami benarkan engkau, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi apa yang kau bawa ini adalah kebenaran satu-satunya, wa atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana, dan kami telah berikan kepada engkau janji dan ikatan yang kuat. Famdi ya Rasulullah lima aradta fanahnu ma'ak, maka berjalanlah engkau wahai baginda Rasulullah, dan kami pasti bersama Anda. Subhanallah, kami bersama Anda, jangan takut. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kata Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran ini. Law ista'radta bina hadzal bahr fakhuttahu la khudnahu ma'aka. Kalau seandainya ada samudra, lautan luas yang merintangi jalan Anda wahai Rasulullah, lalu engkau tembus, engkau masuki samudra itu, kami niscaya pasti akan mengarungi samudra yang dalam dan luas itu, berada di belakang Anda bersamamu ya Rasulullah. Wa ma takhallafa minna rajulun wahidun wa ma ana la sabrun fil harb. Wa ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada seorang laki-laki pun yang akan tertinggal dari kami. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan, dan kami tidak kami sangat menanti-nanti pada saat besok hari kami akan menghadapi musuh itu. Subhanallah. Fasir bina ala barakatillah, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, berjalanlah ya Rasulullah di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat yang tadi diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, anak muda, ketika itu dia sudah usia 32 tahun, sudah masuk tahun kedua. Dia setelah Islam tahun kedua Hijriah ini, maka beliau kalimat-kalimatnya itu menghunjam. Kata-kata saat itu membawa berita gembira dan menggembirakan wajah baginda Rasulullah SAW, dan Nabi wajahnya bersinar, dipenuhi dengan keridhaan sekaligus kebanggaan kepada para sahabatnya. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, apa kata Rasulullah SAW? Siru wa abshiru, berjalanlah kalian, bergembiralah kalian, sungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua golongan. Fa inna Allah wa'adani ihda at-ta'ifatain wallahi laka'anni anzuru ila masra'il qaum. Demi Allah, seolah-olah tampak olehku tempat terbunuhnya musuh-musuh kita pada esok hari ini. Subhanallah, Nabi sudah melihat. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika perang Badar ini, kata-kata, jadi emang dahsyat ini kata-kata. Tadi pagi saya posting di Instagram saya, di Facebook saya, di Twitter saya, di grup yang saya asuh, grup BIP, sekarang dari WA pindah ke BIP, itu saya share kata-kata hikmah, mutiara hikmah, yang judulnya itu adalah dahsyatnya kata-kata. Nah, di sini saya bagikan apa dalam kata-kata itu, kata hikmah ini, kita tulis, kata-kata ini memiliki kekuatan besar. Kata-kata yang tersusun dan terpilih dengan baik akan menghentikan pasukan, mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan telah menyelamatkan banyak kerajaan. Nah, jadi ini yang memompa semangat kita. Subhanallah. Kata-kata Sa'ad bin Mu'adz inilah yang memompa semangat dan menggembirakan
Rasulullah SAW sehingga bersinar wajah beliau bangga. Dan disitulah Rasulullah SAW membuktikan kebenaran imannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wardahu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age rahmati Allah. Nah, bagaimana dengan perang Uhud? Ketika perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin kocar kacir, ya, terpecah belah di bawah tekanan serangan mendadak yang membuat mereka panik, ya, karena awalnya kaum musyrikin ini kalah, ya, sudah terdesak, tapi mereka rupanya memutar, ya, berputar dari balik gunung Uhud, ya, ketika umat Islam, pasukan pemanah ini sudah mulai turun ke medan pertempuran ingin mengambil harta rampasan perang. Rupanya kaum musyrikin ini mereka tidak pulang lari ke Makkah, tapi dia mengitari gunung Uhud dan melakukan serangan mendadak ketika umat Islam sebagiannya sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Maka ketika itu apa yang dilakukan, ya, oleh Sa'ad bin Mu'adz? Kedua kaki Sa'ad bin Mu'adz ini seolah-olah dipantek, ya, kata orang Betawi dipantek, ya, atau kalau bahasa Indonesianya yang benar itu dipaku, seolah-olah dipaku di bumi. Dia tidak bergerak sedikit pun, dia tidak lari sedikit pun, dia tidak bergeser 1 sentimeter pun dari posisinya, ya, dia tetap teguh berdiri di samping Rasulullah SAW untuk membela beliau dan menghalangi musuh, ya, supaya tidak bisa menembus barikade, ya, yang melindungi Rasulullah SAW. Inilah keberanian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika setelah itu apa? Ada perang Khandaq. Ya, ini perang Khandaq, inilah perang di mana Sa'ad bin Mu'adz menunjukkan keagungan dan kepahlawanan setelah kalah di perang Uhud. Lalu ada upaya-upaya kaum musyrikin Quraisy ini untuk menghimpun kekuatan, ya, mereka menghimpun kekuatan terbaiknya dan terbesarnya dalam sepanjang permusuhan mereka memusuhi dakwah Islam ini. Maka di perang Ahzab pada tahun keberapa? Ya, tahun ke-5. Subhanallah, tahun ke-5 Hijrah, ya, kaum musyrikin datang dengan 24.000 pasukan, ya. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ayat yang indah, rangkaian ayat dalam surah Al-Ahzab yang menggambarkan betapa sengitnya, betapa menakutkannya peristiwa perang Ahzab itu, sehingga masuk ke dalam tenggorokan, ya, mereka terbelalak melihat begitu besarnya dan gegap gempitanya pasukan musyrikin Quraisy ini ingin melumatkan, ya, Madinah ini, ingin mereka ratakan dengan tanah dan ingin mereka bunuhi semua benih-benih dan tunas-tunas Islam yang baru tumbuh itu. Subhanallah. Maka disitulah keberanian dan keagungan serta kepahlawanan Sa'ad bin Mu'adz ini dibuktikan oleh beliau. Perang ini menjadi bukti nyata konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin dan mengusir mereka tanpa ampun dari musuh yang sama sekali tidak mengenal keadilan dan menepati perjanjian. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, itu perang Ahzab ini didukung oleh kaum Yahudi, ya, didukung oleh kaum munafikin, na'udzubillah min zalik, ya. Ketika mereka telah bersiap-siap, ya, mereka
Di sini dikatakan ya, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya hidup damai di Madinah, ya, dan tiba-tiba sekelompok pemuka kaum Yahudi keluar menuju Makkah menghasut kaum Quraisy untuk kembali memerangi Nabi. Orang Yahudi mengobrol janji kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka akan berdiri membantu kaum Quraisy dan yang akan memerangi kaum muslimin. Mereka pun bermufakat, lalu merancang strategi peperangan yang akan dijalani. Ya, tidak hanya di situ, orang Yahudi yang tadi delegasinya sudah datang ke Makkah, dalam perjalanan pulang menuju Madinah, mereka singgah di satu kabilah terbesar bangsa Arab, yakni Bani Ghatafan, dan menghasut mereka untuk ikut bergabung dengan pasukan Quraisy Makkah. Maka kabilah Quraisy dan Ghatafan sudah sepakat dan berbagi tugas, menyerang Madinah dengan pasukan yang luar biasa besar dan kuatnya. Sementara kaum Yahudi akan menghancurkan Madinah dari dalam ketika kaum Quraisy dan Bani Ghatafan ini melakukan serangan dari luar. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah tahu konspirasi ini, beliau pun segera menghimpun kekuatan. Maka beliau perintahkan kaum muslimin untuk menggali parit, sebagaimana yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Kan kemarin sudah kita bahas Salman Al-Farisi itu. Nah, lalu beliau mengutus Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk menemui pemimpin kaum Yahudi Bani Quraizah, yaitu Ka'ab bin Asad. Untuk apa? Kenapa Rasulullah mengirim Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah kepada pemimpin pemuka Yahudi Bani Quraizah, yaitu Ka'ab bin Asad, untuk mengetahui sikap mereka terhadap peperangan yang sudah ada di depan mata ini. Namun ketika kedua utusan Rasulullah SAW ini menemui Ka'ab bin Asad, mereka sangat terkejut ketika kaum Yahudi Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad mengatakan, antara kami dengan Muhammad sudah tidak ada perjanjian apapun. Udah gak ada perjanjian lagi. Jadi perjanjian Madinah sudah selesai. Mitsaqul Madinah dikhianati oleh Bani Quraizah. Mereka tidak akan rela dipimpin oleh Nabi akhir zaman yang berasal dari bangsa Arab, dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Mereka lebih baik merelakan diri untuk bersama puak dan kerabat Rasulullah yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, menggempur Rasulullah, kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka lebih baik berkoalisi menghancurkan Islam daripada mereka harus tunduk terhina di bawah perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu riwayatnya, kisahnya. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, setelah gagal membujuk atau membuat Bani Yahudi Bani Quraizah untuk tunduk kepada perjanjian, maka Rasulullah mengirimkan utusan kepada Bani Ghatafan, dan berunding. Utusan Rasulullah berunding dengan Bani Ghatafan ini agar mereka melepaskan diri dari perjanjian perang dengan kaum musyrikin Makkah, dengan perjanjian imbalan sepertiga buah-buahan hasil dari Madinah itu akan diberikan kepada Bani Ghatafan. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan dengan pemuka Ghatafan, dan Rasulullah ceritakan kisah permufakatan antara dirinya dengan pemuka Bani Ghatafan ini, seraya menjelaskan di mana langkah ini beliau ambil untuk menghindarkan Madinah dan penduduknya dari serangan dahsyat dan pengepungan yang menakutkan. Maka kedua saat ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini pendapat engkau sendiri atau wahyu yang diturunkan oleh Allah? Jadi Nabi itu mengutamakan perdamaian.
Nabi ingin menghindari Madinah itu dari musibah. Ya, beliau lebih suka untuk apa? Untuk kita berdamai saja. Yang penting Madinah ini bisa aman. Ya, kaum musyrikin Quraisy tidak mendapatkan sekutu. Ya, mereka bersekutu dengan dua, Bani Quraisyah dari Yahudi dan Bani Ghatfan dari bangsa Arab. Nabi mengajak berunding Bani Quraisyah, mereka menolak mentah-mentah. Nabi berunding dengan Bani Ghatfan, mereka terima tawaran mendapatkan sepertiga hasil buah-buahan Madinah diberikan cuma-cuma kepada mereka dengan syarat melepaskan diri dari perjanjian makar jahat dengan kaum musyrikin Quraisy. Tetapi beliau Rasulullah SAW setelah mendapatkan persetujuan Bani Ghatfan ini, beliau berdiskusi lagi dengan pemuka-pemuka Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bertanya terus terang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini pendapat pribadimu, kebijakan pribadimu, atau ini adalah wahyu dari Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini adalah pendapatku yang aku pilih untuk kebaikan kalian. Demi Allah, aku tidak ingin melakukannya." Ya, aku tidak ingin melakukannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali untuk menghindarkan kalian ini dari bencana. Ma asna'u dzalika illa li'anni ra'aitul Araba qad ramatkum an qausin wahidah. Karena aku melihat seluruh bangsa Arab ini telah melepaskan panah dari busurnya, ya, dan mereka panah itu tidak akan kembali ke busurnya setelah dilepaskan. Maka mereka ini sudah akan menyerang dan menghimpit kamu dari semua arah. Aku ingin memecah belah kekuatan mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi ini pendapatku. Maka itulah Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dahulu kami dan juga orang-orang itu berada dalam kemusyrikan dan pemujaan berhala. Kami tidak menyembah Allah, bahkan kami tidak mengenali Allah. Dahulu mereka tidak mengharapkan sebutir kurma pun dari hasil bumi kami, kecuali jika kami suguhkan atau mereka membelinya. Sekarang, apakah setelah kami mendapatkan kehormatan dari Allah dengan memeluk Islam dan mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menerima Islam ini, apakah setelah kami dimuliakan oleh Allah dengan kehadiran engkau dan agama ini, apakah kami harus menyerahkan harta kekayaan kami kepada mereka secara cuma-cuma, ya Rasulullah? Demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz, kami tidak akan memberikan apapun kepada mereka kecuali pedang yang akan kami berikan, hingga Allah menjatuhkan keputusannya di antara kami dengan mereka. Subhanallah, hatta yahkumallahu bainana wa bainahum. Wallahi la nu'tihim illa saif. Tidak akan kami berikan kepada mereka, ya Rasulullah, kecuali pedang. Enak aja. Dulu ketika kami sama-sama syirik, dulu ketika kami sama-sama memuja dan menyembah berhala, mereka tidak akan bisa makan harta dari Madinah ini kecuali dengan membelinya, ya Rasulullah. Ya Allah, ya. Kami tidak akan pernah serahkan harta kekayaan ini kepada mereka. Apakah setelah datang kemuliaan agama Islam ini, kami akan serahkan ini cuma-cuma kepada mereka? Tidak. Inilah sosok Sa'ad bin Mu'adz yang bangga dengan keimanannya. Masya Allah, tabarakallah. Maka Rasulullah setelah mendengar menyaksikan tekad orang-orang Ansar di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, beliau segera mengubah pendiriannya dan menyampaikan kepada pemimpin Bani Ghatfan bahwa para sahabatnya menolak rencana perundingan dan gencatan senjata ini. Subhanallah. Maka setelah itu Madinah menyaksikan peperangan yang dahsyat. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itulah ketika Nabi menyaksikan Madinah ini menyaksikan pengepungan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, di luar parit yang digali oleh kaum muslimin, maka
Sa'ad bin Mu'adz keluar membawa pedang dan tombaknya sambil dia bersenandung. Labitha qalilan yashhadul hijal jamal ma ajmalal maut idza hanal ajal. Berhenti sejenak, saksikanlah ya berkecamuknya perang, betapa indahnya maut ketika ajal datang menjelang. Ketika tengah berpatroli, ya sahabat muda, sahabat dikalian rahmati Allah, talaqqat dira'u Sa'ad sahman wabilan qadhafahu bihi ahadul musyrikin. Ketika beliau sedang berpatroli, ya, urat tangannya tersambar sebuah panah yang dilepaskan oleh salah seorang kaum musyrikin. Darah mengalir dari tangannya, lalu segera melakukan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. Tapi Rasulullah kemudian perintahkan untuk membawanya ke masjid agar dibangunkan tenda untuk perawatan luka Sa'ad bin Mu'adz. Kaum muslimin segera membawa pemuda ini ke masjid Rasulullah SAW, dan Sa'ad bin Mu'adz menengadahkan wajahnya ke langit seraya berkata, apa? Ketika beliau tahu, ya, Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraisyin syai'an fabqini laha fa innahu la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumin adaw rasulaka wa kadzabuhu wa akhrajuhu. Ya Allah, apa? Subhanallah, kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ya Allah, jika engkau takdirkan masih ada peperangan antara kami dengan kaum Quraisy, maka tundalah ajalku untuknya, karena tidak ada satupun kaum yang sangat ingin aku perangi kecuali kaum yang menyakiti Rasulmu utusanmu, yang mendustakan dia dan mengusir dia. Ya, wa in kunta qad wada'tal harba bainana wa bainahum faj'al ma asabani al-yawma tariqan lisyahadah. Dan apabila engkau tetapkan perang antara kami dan mereka ini usai saat ini, maka jadikanlah lukaku ini sebagai jalan menuju kematianku, syahidku. Dan wala tumitni hatta taqirra aini min bani Quraizah. Jangan kau matikan aku kecuali jiwaku sudah tentram dari gangguan Bani Quraizah. Subhanallah. Ya, sahabat muda, ini ucapan luar biasa dari seorang sahabat yang begitu menjaga harga diri dan kehormatan agamanya. Subhanallah. Ya, dan doa beliau ini dikabulkan oleh Allah. Ya, ketika sebulan setelah luka yang diderita ini, itu ternyata menjadi jalan menuju syahidnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, sebab saat persis 1 bulan setelah beliau terluka oleh lesatan atau oleh tembakan panah dari kaum Quraisy, ya, dia pun wafat karena luka yang diderita. Nah, beliau wafat setelah perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah Allah memberikan kemenangan dan pertolongannya kepada kaum muslimin, setelah Allah binasakan Bani Quraizah yang telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lari kocar-kacir. Kaum musyrikin Makkah ini digempur dengan angin puting beliung, ya, yang sangat dingin, menghancurkan tenda-tenda dan kendaraan mereka, unta, kuda dan lain sebagainya. Dan Bani Quraizah pun setelah mendapati pasukan musyrikin dan Bani Ghatafan lari kocar-kacir karena serangan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Quraizah menyerah dan mengajukan permohonan kepada Rasulullah agar nasib mereka diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Di mana ketika masa jahiliyah, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sekutunya Bani Quraizah. Maka lalu Rasulullah kirim, ya, beberapa sahabat untuk membawa Sa'ad bin Mu'adz dari kemah tempat dia menjalani perawatannya. Mereka bawa Sa'ad bin Mu'adz ini di atas kendaraan sementara tubuhnya terlihat sangat payah dan kesakitan. Lalu Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, ya Sa'ad, uhkum fi Bani Quraizah. Berikanlah keputusanmu terhadap Bani Quraizah, wahai Sa'ad." Maka beliau
ya menyampaikan pendapatnya. Inni ara an yuqtala muqatiluhum wa tusba dhararihim wa tuqassama amwaluhum. Aku berpendapat, dan ini keputusanku, kata Sa'ad bin Mu'adz, semua laki-laki yang mengangkat senjata, ya, laki-laki kombatan, pria-pria yang ikut dalam peperangan dan mengangkat senjata untuk melawan Islam dan Rasulullah, maka mereka harus dibunuh. Wanita-wanita Yahudi ditawan, dan semua harta mereka harus dibagi-bagikan sebagai harta rampasan perang. Demikianlah keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, setelah beliau menyampaikan putusannya itu, beliau sudah merasa lega. Beliau sudah merasa tenang dengan keputusan yang dia ambil, dan luka beliau semakin parah. Dan pada saat itulah beliau menghadapi detik-detik terakhir dalam kehidupannya. Ya, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW berdoa ketika kepala Sa'ad, ya, terkulai jatuh di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna Sa'adan qad jahada fi sabilik. Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz ini, dia telah berjihad di jalanmu, wa saddaqa rasulaka, dan dia telah membenarkan rasulmu, utusanmu, wa qadha alladhi alaihi, dan dia telah memutuskan apa yang menjadi haknya untuk dia putuskan terhadap Yahudi Bani Quraidah. Fataqabbal ruhahu bi khairi ma taqabbalta bihi ruhan. Maka ya Allah, terimalah ruhnya yang suci ini, ruhnya terimalah ya Allah dengan segenap kebaikan, ya, pada saat engkau menerima ruh yang pulang kembali ke hadiratmu. Maka doa Nabi SAW itu, ya, mengantar kepergian Sa'ad bin Mu'adz untuk terakhir kalinya, ya, di mana wajah Nabi itulah wajah yang terakhir dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz sebelum dia menutup mata untuk selama-lamanya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz sebelum sakaratul maut, beliau berkata kepada baginda Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, amma anni la ashhadu annaka Rasulullah. Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah, sungguh aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah memandang haru kepada wajah Sa'ad bin Mu'adz yang mulai terkulai, mulai terlihat lemas dan sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, Hani'an laka ya Aba Amr, ya, berbahagialah engkau wahai Abu Amr. Subhanallah, inilah seindah-indahnya, sebaik-baiknya kematian yang diantarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sa'ad bin Mu'adz memperoleh kemuliaan itu, diantarkan kematiannya, diberikan selamat, kegembiraan dan kebahagiaan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita simak kesaksian seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, memberikan kesaksiannya, kuntu mimman hafaru li Sa'din qabrahu. Aku termasuk orang yang menggalikan kubur untuk jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini. Setiap kali kami menggali satu lapisan tanah, terciumlah wangi kesturi hingga sampai ke liang lahatnya. Allahu akbar walillahil hamd. Wa kunna kullama hafarna tabaqatan min turab syamamna rihal misk hatta intahaina ila lahat. Setiap galian itu tercium bau wangi kesturi. Wangi kesturi luar biasa, subhanallah. Maka sahabat muda yang dirahmati Allah, sahabat the golden age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menilai kematian Sa'ad bin Mu'adz setelah dia memberikan putusan terhadap kaum Yahudi itu, inilah kematian yang dahsyat, yang luar biasa, yang dengan kematiannya arasy Allah terguncang hebat karena sedih, ya, menerima kematian Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Rasulullah SAW kepada kita?
laqad ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Ya, arsy Allah telah bergetar, ya, karena sedih karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Rahimallahu ruh Sa'ad bin Mu'adz wa taqabbalahu ma'as syuhada was salihin wan nabiyyin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani jalan kehidupan yang ditempuh oleh Sa'ad bin Mu'adz, seorang anak muda, seorang yang sangat luar biasa, berpegang teguh kepada agama Allah ini, dan beliau adalah syahid al-ahzab, tanpa peperangan, tetapi beliau mendapatkan predikat syahid. Di tangan beliaulah, di tangan keputusannya lah, maka Yahudi Bani Quraisyah mendapatkan hukuman dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah sahabat muda, sahabat The Golden Age, siapapun dari umat Rasulullah ini yang meniti jalan hidupnya para sahabat seperti Sa'ad ibnu Mu'adz. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.